berpegang teguh pada keyakinan. Oh iya, di sini mau ceritain aja nih, adik-adik. Jadi kemarin di sini sebenarnya tuh lagi ada masalah. Jadi di sini merasa sebenarnya di sini juga nggak lagi berkelimpahan gitu ya. Malah di sini ngerasa karena banyaknya masalah kan, maksudnya terus di sini ngerasa kayak Tuhan kok di sini jadi kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan ini gitu. Tapi ada satu ketika di sini diingetin untuk ya udah nih apa kasih sesuatu buat orang. Sebenarnya di sini awalnya nggak mau karena di sini hitung-hitung punya di sini ngerasa nanti di sini nggak ada ini, rugi ini gitu. Cuma karena semuanya kasih, di sini akhirnya kayak ngerasa di sini kan nggak boleh pelit ya jadi orang. Terus di sini juga ngerasa itu berkat juga kan dari Tuhan gitu. Lagian itu juga di sini bukan hal-hal yang di sini butuh banget gitu. Jadi ya udahlah intinya dikasih. Walaupun sebenarnya kalau dibilang bahagia banget ya waktu pas milih-milihin apa segala macam, di sini nggak bahagia-bahagia banget adik-adik, kayak ngerasa emang harus ya kayak gini, emang harus ya, cuman ya namanya ya masih manusia nih, di sini juga jadi belajar karena di sini selalu berpusat sama di sini aja masih kekurangan gitu. Nah terus di sini ngerasa emang orang butuh ya, tapi kalau dibilang di sini dipegang terus gitu juga kan nggak baik. Akhirnya ya udah deh, akhirnya dilepas ya. Singkat cerita, ketika di sini memberi bareng sama yang lain gitu ya. Terus Tuhan tuh berkatin tuh, jadi banyak ngasihnya. Terus di sini sebenarnya jadi pikir gini, wah enak banget nih yang dikasih. Di sini sempat kepikiran adik-adik, kayak enak banget nih yang dikasih ya. Sedangkan sebenarnya di sini juga butuh gitu. Tapi di sini dipikir lagi, kan nggak boleh ngiri ya sama berkatnya orang gitu. Akhirnya ya udahlah, singkat cerita di sini relakan itu semua. Nah, long story short, karena gimana ya, singkat cerita lagi, setelah itu semua kejadian, di sini sadar satu hal. Di sini tahu hari itu, di sini tuh selalu merasa kalau memberi tuh kita harus berkelebihan dulu, baru bisa memberi. Ya di sini udah dapat pelajaran ini sebenarnya lama, cuman kemarin di sini akhirnya disadarkan ulang soal ini. Kadang kita menunggu untuk kita berkelimpahan dulu untuk memberi, tapi ternyata adik-adik kita nggak perlu berkelimpahan baru bisa memberi. Ternyata memberi itu bisa dengan cara apapun gitu, bisa dengan apa yang kita punya, walaupun sekecil apapun. Dan ternyata berguna banget buat orang gitu. Bahkan ada orang yang sampai berdoa khusus gitu, kirimin voice note berdoa untuk Cisindi. Akhirnya Cisindi hari itu sadar kemarin nih, baru benar-benar kemarin Cisindi sadar ternyata bahkan dalam kelemahan, kondisi lemah kita pun, kondisi kita nggak nyaman pun, kondisi kita bahkan kekurangan sekalipun, pada dasarnya kita bisa jadi berkat loh. Jadi jadi berkat itu bukan antara bisa atau kagak, tapi mau atau enggak. Nah kalau kita mau jadi berkat, pasti bisa. Terus kayak hidup berguna, mau apa enggak gitu. Bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak, hidupnya berguna buat teman-temannya. Hal simpel deh, hal simpel. Berdoa aja buat teman-teman. Misalnya nih, GG berdoa untuk Gio, buat Heski, buat Abigail, buat Brit, buat Finlay, buat semuanya doain setiap hari. Itu tuh jadi berkat juga loh. Jadi berkat bukan hal-hal yang kayak harus memberikan A, B, C, D, dan segala macamnya. Ternyata hal simpel juga bisa jadi berkat. Akhirnya di sini sadar, di sini harus berubah. Harus bisa memberi dalam keadaan apapun. Dan harus bisa menikmati juga dalam proses pemberian itu. Gitu. Itu yang di sini pelajarin minggu ini. Dan akhirnya merema. Ternyata Kak Oris juga ternyata sekarang bahasnya soal menikmati masa muda. Kemarin di sini baru kepikiran menikmati masa muda nih dengan cara kayak gini. Hari ini firmannya nggak kebetulan tentang menikmati masa muda juga. Makanya adik-adik jangan lupa menikmati masa-masa kalian. Prosesnya juga
proses kalian apapun itu di sekolah, di keluarga, dan dimanapun itu kalian bisa menikmati gitu. Mungkin di sekolah ada yang punya masalah apa ke, atau tertekan karena aduh banyak banget PR, tugas segala macam. Nikmatin aja selama masih banyak tugas gitu. Di luar sana mungkin ada orang-orang yang nggak bisa sekolah adik-adik dan pengen di posisi adik-adik yang punya banyak tugas. Kayak gitu. Itu aja tambahannya, Kak Oris. Oke. Ya sih yang tadi Kak Cindy bilang ya. Kalau misalnya GG memberi buat misalnya siapa ya yang misalnya yang nggak punya apa-apa, itu hal biasa itu. Kalau GG memberi itu kan hal biasa. Tapi kalau misalnya pemulung yang kasih ke GG itu luar biasa. Jadi yang kayak tadi Kak Cindy bilang ya, bahwa kalau orang yang kaya memberi itu mungkin hal biasa. Tapi kalau orang yang kesusahan aja dia mampu untuk berbagi, itu luar biasa. Jadi nggak usah tunggu mau punya uang berapa M dulu baru mau berbagi. Ya, berbagi itu kan nggak melulu soal uang ya, nggak melulu soal harta kan. Kayak tadi Kak Cindy bilang berdoa aja untuk teman itu juga udah memberi itu. Dengarin cerita teman aja itu juga udah memberi waktu yang paling berharga menurut Cindy. Ya. Gitu ya. Oke. Adik-adik, jadi intinya hari ini nikmati masa muda, tapi yang sesuai yang Tuhan mau ya. Oke. Iya. Oke, ya kita mau selesai gimana di sini doanya? Doanya ada yang mau didoain GG selain kesehatan, sekolah, apa segala macam, Meski, Ebi? Gio, Rit, ada yang mau didoain? Keluarga. GG mau doain keluarga. Oke. Iya, keluarga pasti. Semua di sini doain, tenang. Sania? Oh ya, ada mau doain nggak? Iya, Sania bareng Meski. Oke, nanti kita satu dalam doa ya. Nanti di sini yang berdoa, sekalian doa tutup. Makasih Kak Oris untuk pelayanannya, untuk sharingnya, sangat memberkati untuk kita semua. Ya, oke, ayo kita satu dalam doa yuk. Ini kan schedule, jadi tadi saya sampai 15.30 tadi schedule. Ternyata langsung mati dia. Oke. Ya udah. Pokoknya kalau udah mati ya udah ya. Tenang aja, maksud di sini tetap berdoa. Yes. Sampai habis. Oke. Yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur kalau Tuhan udah ngingetin kami untuk kami bisa menikmati masa muda kami. Terima kasih untuk sharing firman-Nya, berkati hamba-Mu Tuhan, tambah-tambahkan berkat, hikmat dan marifat yang daripada Allah sendiri. Biar Tuhan yang terus bukakan hal-hal hebat lagi yang Tuhan membukakan kepada Kak Oris Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat anak-anak ini. Ada GG, ada Brittany, ada Gio, ada Sania, ada Hesky, ada Finley, ada Ebi. Semuanya Tuhan kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarganya, masa depannya, sekolahnya Tuhan kami percaya ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan siapkan buat setiap mereka. Kami mau serahkan juga cita-cita mereka, ajar mereka Tuhan menjadi anak yang bisa menikmati waktu-waktu proses-prosesnya. Apapun yang mereka sedang lalui Tuhan, mereka bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Mereka tahu mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tahu mereka dikasihi oleh Tuhan dan oleh sesama mereka. Mereka tahu betapa berharganya mereka karena bagi Tuhan mereka sangat amat berharga. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk kesehatan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Biar mama papa, keluarganya, adik kakaknya, semuanya Tuhan tetap dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Om Handaya yang sedang melayani Tuhan di cabang Tuhan, biar berkat yang sama, urapan yang sama, kesehatan yang sama, kekuatan yang sama juga ada untuk Om Handaya.
Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami udah selesai ibadah, tapi kami percaya Tuhan gak pernah selesai sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pertemukan kami lagi Tuhan minggu depan bersama-sama berkumpul Tuhan dengan hal-hal yang lebih hebat lagi yang kami lewati selama seminggu ini. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, yeay. Pas ya. Selamat hari Minggu semua. God bless you. Thank you. Bye Hesky, Sania, Gege, Gio, Brit, Ebi. Thank you semuanya. Selamat melayani, Koris. Thank you ya semuanya ya.